kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang rahasia bank dan struktur organisasi bank. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu ya. Halo, aku Amalia Putri. Oh ya, aku punya pantun loh. Dengerin ya. Ambil tali, simpulkan erat, ikat akar si pohon aren. Perbankan kita maju dan sehat, kita wujudkan semut yang paten. Halo, kenalin, nama aku Gina Rahmani. Sebelum kita ke materi, aku juga punya pantun nih, jangan di skip dulu ya. Boleh dikritik, boleh berpendapat. Jika praktek kurang tepat, bank konvensional tinggalkan cepat agar bank syariah berkembang pesat. Yang pertama yaitu rahasia bank. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Prinsip rahasia bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangan dan data pribadi nasabah. Teori rahasia bank yang bersifat mutlak. Menurut Dr. Andas Muhammad Jumhana, bank berkewajiban menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabah dalam keadaan apapun, baik keadaan biasa maupun keadaan luar biasa. Teori ini menonjolkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan. Selanjutnya yaitu teori rahasia bank yang bersifat relatif. Menurut Dr. Andas Muhammad Jumhana, bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Teori ini banyak dianut oleh bank-bank di banyak negara, termasuk Indonesia. Adanya pengecualian dalam ketentuan rahasia bank yang memungkinkan untuk kepentingan tertentu. Suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta keterangan atau data tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi bank yaitu suatu sistem yang terstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja. Tujuan bank yaitu menjamin keuntungan bagi para pemilik untuk mencapai target keuntungan. Untuk mencapai target keuntungan tersebut dibutuhkan pengelompokan yang logis dari kegiatan-kegiatan bank. Unsur-unsur dalam pengorganisasian bank. Yang pertama, organisasi lini dan staf. Yang kedua, departemental mengacu pada aktivitas. Yang ketiga, job description jelas. Dan yang keempat, decentralization authority. Organisasi bank dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, front office. Yang kedua, middle office. Dan yang ketiga, back office. Bagian front office mempunyai fungsi yaitu bagian perusahaan yang berhadapan langsung, berinteraksi, dan berfokus pada kebutuhan pelanggan atau klien, dan juga berperan sebagai perantara antara klien, outside roles maupun inside roles, dan juga berfungsi sebagai tenaga penjualan, perdagangan, merger dan akuisisi, dan jasa konsultasi security, teller, CS, dan juga marketing. Lalu selanjutnya bagian kedua, middle office. Memiliki fungsi yang pertama biasanya mengelola resiko, akuntansi, dan teknologi informasi. Yang kedua, menjamin kecukupan prosedur, kompetensi, teknologi informasi, dan efisiensi. Yang ketiga, membangun sistem kerangka kerja resiko yang merupakan kebijakan bank, prosedur kerja, mentoring dari pelaporan pada direksi dan dewan komisaris. Bagian ketiga, back office, memiliki fungsi diantaranya bagian operasional bank dan menyelesaikan kegiatan administrasi, kewajiban pelaksanaan clearing, kredit, anggaran, personalia, dan lain-lain. Pendekatan fungsional. Penyusunan organisasi bank menitik beratkan pada fungsi-fungsi bagian bank. Secara umum, fungsi dasar perbankan dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi perkreditan atau pembiayaan. Yang kedua, fungsi operasional. Dan yang ketiga, fungsi investasi. Yang pertama, fungsi perkreditan atau pembiayaan. Meskipun pada fungsi awalnya Bank Umum hanya menghimpun dan
menyediakan layanan jasa perbankan, kini Bank Umum sudah dapat menyalurkan kredit kepada masyarakat. Kredit ataupun pembiayaan tersebut diberikan dalam berbagai produk, mulai dari kredit untuk pembelian rumah sampai kredit tanpa angguran. Lalu yang kedua yaitu fungsi operasional. Kegiatan operasional yang satu ini dilakukan untuk menyediakan layanan jasa guna pemerataan pembangunan nasional. Pemindahan yang dilakukan oleh bank dilakukan untuk kepentingan lembaga itu sendiri, maupun guna kepentingan nasabah. Contoh, produk dari kegiatan operasional ini berupa transfer antar daerah ataupun pengiriman uang ke luar negeri. Dan yang terakhir, fungsi investasi. Penyimpanan barang dan surat berharga. Kegiatan Bank Umum untuk menjalankan fungsi layanan jasa dihadirkan pula dengan penyediaan tempat penyimpanan untuk barang dan surat berharga yang lebih aman dibandingkan disimpan di rumah ataupun pihak yang sulit diminta pertanggungjawabannya. Contohnya adalah bank menyediakan safety box yang ditujukan bagi masyarakat yang hendak mengamankan harta bendanya di bank. Bank Umum juga melakukan penempatan dana nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga, tidak seperti saham ataupun reksadana. Surat berharga yang dikeluarkan bank tidak tercatat di bursa efek. Selanjutnya yaitu peta konsep dari struktur organisasi bank, mulai dari rapat umum pemegang saham yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. RUPS ini bertugas mengangkat dan memberhentikan anggota dewan komisaris dan direksi, mengevaluasi kinerja dewan komisaris dan direksi, menyetujui perubahan anggaran dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota dewan komisaris dan direksi, mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau keputusan strategis lainnya yang diajukan direksi. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan perseroan. Pendekatan pasar. Pendekatan pasar menitik beratkan pada proses integrasi produk dan paket-paket jasa yang dipakai oleh tipe nasabah tertentu ke dalam struktur organisasi bank. Tipe nasabah terdapat dua tipe nasabah. Yang pertama retail, individu, dan yang kedua wholesale. Terdapat korporasi, institusi, dan juga lembaga pemerintahan. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu struktur organisasi bank pendekatan pasar. Bisa lihat ya teman-teman, berawal dari direktur umum, kemudian ke divisi audit internal. Nah, ada pula loh bagian dari direktur umum itu, ada direktur bidang retail. Di dalamnya ada divisi dana dan jasa retail, ada divisi kredit retail, divisi operasional kanca. Kemudian direktur bidang corporate, ada divisi kredit korporasi, divisi kredit menengah, dan divisi kredit bermasalah. Kemudian direktur bidang investment, ada divisi treasury, divisi bisnis internasional, teknologi dan personalia. Yang terakhir, direktur bidang penunjangan, yaitu ada divisi SDM, divisi Diklat, divisi IT, divisi hukum, divisi accounting, dan divisi logistik. Nah, Bidang retail banking. Bidang retail banking terdapat dua bidang. Yang pertama, divisi operasional cabang, dan yang kedua, divisi kredit retail. Bidang divisi operasional cabang memiliki tugas diantaranya yang pertama, bagian monitoring operasional cabang, bagian monitoring resiko, bagian cabang pembinaan devisa, bagian pengembangan jaringan pasar, bagian pengembangan dana dan jasa, dan bagian pemasaran dana dan jasa. Lalu yang kedua, bidang divisi kredit retail memiliki tugas diantaranya bagian kredit usaha kecil, bagian kredit konsumtif, bagian pengelolaan kredit bermasalah, bagian penunjang kredit kecil. selanjutnya ada struktur organisasi kantor cabang, yaitu dari kepala cabang ada wakil bidang pemasaran, yang di dalamnya ada dua bagian, yaitu bagian kredit yang meliputi seksi kredit, analisis kredit, monitoring kredit, dan penagihan kredit. Sedangkan bagian pemasaran ada pemasaran kredit dan pemasaran funding. Selanjutnya wakil bidang operasional, ada dua bagian, yaitu bagian operasional yang meliputi seksi layanan dana, seksi layanan jasa, dan teller.
Kemudian bagian TI dan akuntansi ada seksi pembukaan dan seksi teknologi. Yang terakhir ada bagian rumah tangga yang di dalamnya ada seksi administrasi SDM, penyediaan logistik, humas, dan keamanan. Yang terakhir yaitu mengenai mekanisme pengawasan. Ada 3 pengawasan. Yang pertama, pengawasan dari otoritas moneter yang di dalamnya mencakup kekuasaan untuk melisensikan, kekuasaan untuk mengatur, kekuatan untuk mengontrol, dan kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi. Kemudian ada pengawasan internal yang di dalamnya mencakup pengawasan program kerja, pelaksanaan aktivitas manajemen, kondisi keuangan, dan kepatuhan terhadap ketentuan umum perbankan. Dan yang terakhir yaitu pengawasan auditor eksternal yang mencakup bertugas untuk menemukan tindakan penyimpangan dan meyakinkan komisaris terhadap kesesuaian pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.